You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Perintahmu sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh menyaksikan cinta kasih-Mu, bukan hanya dalam hidup setiap orang yang sudah berdiri di mimbar ini, tetapi kami pun boleh sama-sama berkata, Tuhan Engkau baik, dan sungguh Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Segarkan kembali iman kami. Ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk, seperti doa saya tadi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita untuk tema The Need of Self-Discipline. Saya menyiapkan PowerPoint di depan, jadi saya harap teman-teman nanti bisa ikut melihat dan juga boleh membaca beberapa bagian. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya tuliskan ayatnya buat kita di depan. Mari kita membaca ayat ini. Kalau kalian punya Alkitab, silakan dibuka. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mari kalau sudah ketemu kita membaca 3 ayat ini bersama-sama.
1, 2, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan surat 1 Petrus ini. Kalau kalian perhatikan surat 1 Petrus, di dalam surat ini Rasul Petrus memberikan pengajaran kepada umat Allah yang waktu itu di dalam sebuah situasi banyak musuh dan juga banyak penderitaan. Saya jujur waktu baca beberapa kali surat 1 Petrus, saya pikir ini cocok sekali dengan konteks zaman now, di mana kekristenan juga mendapatkan banyak ancaman. Ada hostility, ada suffering, dan di tengah-tengah situasi seperti itu, saya hanya ingin mengatakan kepada kita sekalian, zaman makin tidak mudah. Ini bukan kalimat futurolog, ini kalimat firman Tuhan. Kita hidup dalam zaman yang makin tidak mudah. Dan di tengah-tengah zaman yang makin tidak mudah itu, kita hadir sebagai anak-anak Allah. Perhatikan nasihat ini sekali lagi. Lihat yang Kalex garis bawahi. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, karena banyak permusuhan kepada umat Allah, banyak penderitaan yang akan ditanggung, maka perhatikan nasihat firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Mari kita lihat apa itu taat. Secara sederhana, kalau kalian melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentaati itu berarti mematuhi, menurut perintah, aturan, dan sebagainya. Saya pikir ini generasi yang katanya susah taat ya. Kenapa? Karena kita nggak mau ngikutin aturan sebenarnya itu. Di tengah-tengah begitu banyak pilihan yang ada di sekitar kita, pertanyaannya, apakah pilihanmu pilihan yang benar atau pilihan yang salah? Karena itu saya ingin mendorong kalian untuk melihat baik-baik nasihat yang disampaikan firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat di tengah zaman yang makin tidak mudah ini. Kenapa saudara? Saya melihat justru Tuhan memanggil kita menjadi umat Allah yang harus berbeda dan menjadi berkat bagi dunia. Saya kenal Pak Tolhas dari masa mahasiswa, dan melihat kalau waktu dia masuk Kick Andy itu 7 tahun lalu kali ya, dan melihat bagaimana karya-karya yang Tuhan izinkan lakukan di tengah-tengah hidupnya, saya pikir di tengah situasi yang makin sulit, dunia yang makin tidak mau cari Tuhan, dunia yang makin tidak mau mengasihi, saya pikir orang Kristen dipanggil untuk bersaksi di tengah-tengah dunia seperti itu. Karena itu lihat kalimat yang kedua. Kalau tadi apa itu ketaatan, yang kedua mengapa kita perlu taat. Saudara, taat sama self-discipline dikaitkan dalam tema kita kali ini. Pentingnya punya self-discipline. Saudara perhatikan sebentar. Hidup taat, self-discipline adalah salah satu kunci keberhasilan. Tentu Tuhan beranugerah, itu pasti. Tetapi Tuhan meminta ada bagian yang saudara dan saya harus perjuangkan. Salah satunya adalah self-discipline. Di dalam kekristenan kita mengenal juga untuk bertumbuh ada yang namanya disiplin rohani. Jadi bicara disiplin ini terkait di dalam ketaatan kita. Self-discipline menjadi satu hal yang penting teman-teman dan saya miliki. Saya harus katakan saya pun terus berjuang di dalam hal ini. Kadang jatuh tapi terus bangun. Makanya ada kalimat mengatakan bukan berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu bangun. Bangkit lagi, berjuang lagi. Nanti kita coba lihat sebentar ya. Nah, saya ingin lihat ada kalimat dari Theodore Roosevelt. Dia mengatakan begini, with self-discipline, most
anything is possible. Dan saya yakin sih kalian udah tahu itu ya. Itu bukan hal yang baru. Tapi perhatikan lagi. Banyak orang melihat hidup itu hanya hasilnya. Tadi bicara sama Bang Tolhas ini, dia mendirikan lembaga lokal gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, kita kalau lihat hasilnya kita tepuk tangan, hebat ya. Tapi jangan lupa lihat prosesnya. Teman-teman baca ayat firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan juga ada bagian yang mengingatkan kita. Kita baca sama-sama ya. Amsal 22 ayat 6. 1, 2, iya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan. Kata didik di dalam bahasa aslinya bukan sekedar teach. Cek Alkitab terjemahan Inggris. Dalam bahasa Inggris New International Version menerjemahkannya train your child. This is not only teach. Teach itu cuma ngasih tahu, sekedar itu. Tetapi ini lebih dalam. Train your child. Training. Dan dalam training itu pasti tidak mudah. Saudara lihat Paralimpik sekarang ya, para Games ya. Para Asian Games kita melihat saudara-saudara kita dengan disabilitas juga punya karya. Wah, kita bilang wah hebat banget ya. Gua aja yang kayaknya badannya semuanya ada, lengkap, nggak bisa kayak dia. Tapi saudara ini juga bukan sekedar bisa begitu. Dia melewati training. Jadi saudara, saya setuju dengan Bang Tolhas tadi. Kita sama. Ada perbedaan, ada kekurangan, oke lah. Tetapi di dalam semangat untuk boleh maju terus. Dan ingat, firman Tuhan mengingatkan kita. Ini sebenarnya tugasnya orang tua. Train your child. Nah, saya mau masuk, khotbah saya nggak panjang teman-teman ya. Singkat kok. Jadi kalau yang lagi ngobrol berhenti sebentar ya. Kita gantian ngomong. Sebentar aja. Bagaimana caranya kita taat? Tadi apa itu ketaatan? Yang kedua kita bicara mengapa kita butuh taat? Karena ada hal yang penting yaitu sebuah proses yang kita jalani untuk sukses. Yang ketiga kita bicara bagaimana caranya kita taat. Saya akan bagikan 3 hal dalam perenungan saya, cara untuk taat yang saya minta kita sama-sama perhatikan. Tapi saya mau soroti dulu masalah self-discipline. Perhatikan sebentar di dalam kamus, self-discipline itu artinya atau didefinisikan the ability to control one's feeling and overcome one's weaknesses. Perhatikan ya, kata kuncinya control, ability to control and to overcome. Yang dikontrol itu feeling, yang di overcome itu weaknesses. Dan perhatikan, an ability to pursue what one thinks is right despite temptation to abandon it. Wah, ini definisinya lengkap banget. Jadi bagaimana mengontrol feeling, bagaimana di dalamnya kita bisa mengalahkan kelemahan kita. Misalnya, aduh kak, saya nggak bisa bangun pagi. Tiap kali bangun pagi masih berantem sama istri rumah. Nah itu mesti belajar overcome. And ability to pursue what one thinks is right. Saya garis bawahi sebenarnya kata right. Kalau itu betul, benar, kejar. Despite temptation to abandon it. Jangan lupa ya, ternyata self-discipline kita diuji ketika ada tantangan. Saya juga harus bersaksi kali ya, menyadari bagaimana Tuhan memimpin perjalanan saya. Benar, bukan tentang saya. Kalau tentang sayanya sih teman-teman ya,
saya harus katakan begini, saya dipakai Tuhan, Tuhan bekerja melalui saya. Banyak kali saya juga nggak taat, saya nggak disiplin. Tapi di dalam semua hal yang saya belajar, persembahkan kepada Tuhan. Di situ saya lihat Tuhan berkarya. Saya ingat ada satu lagu yang berkata begini, little is much when God is in it. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. Jangan bekerja untuk ketenaran. Teman-teman, banyak hal yang kalau saya bilang Tuhan terima kasih, itu juga yang saya alami. Saya anak daerah, bukan dari Jakarta. Sebenarnya waktu saya melewati masa kecil, saya ini anaknya minder. Mindernya kenapa? Karena saya dibandingin sama cici saya. Semua yang saya capai, dia capainya lebih dari saya. Saya bangga ya, orang tua bangga lu ya masuk UI. Saya kuliah di UI, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya nggak bangga-bangga amat, kenapa? Cici saya S1-nya di Australia, full beasiswa. Saya nggak masuk karena kurang 0,05. Itu nyesek banget ya. Kurang 0,05. Lalu waktu kecil cici saya bisa semua alat musik. Dia awalnya latihannya gitar. Jadi biasanya kalau ini dia main gitar, dia bisa nyanyi, dia bisa main piano, dia bisa drum, ikut marching band, pegang trompet. Saya nggak mau. Saya waktu masa-masa minder itu saya tolak semua. Kenapa? Saya bilang saya nggak mau dibandingin sama dia. Nyeselnya baru sekarang. Saya nggak bisa alat musik apa-apa. Padahal di rumah ada. Itulah satu realita waktu saya lewati itu kadang-kadang nggak mudah. Puji Tuhan saya kenal Tuhan SMA kelas 1. Ini titik balik yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Dan sejak itu saya belajar berdisiplin. Saya belajar melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup. Teman-teman, salah satu yang saya temukan adalah perbedaan ini. Kalian bisa lihat apa bedanya disiplin sama kewajiban. Perhatikan, dalam teori disiplin dan kewajiban, kewajiban itu datangnya dari luar. Ada faktor paksaan. Sementara disiplin itu lahirnya dari dalam. Karena kesadaran sendiri. Kamu mau cek self-disiplinmu seperti apa? Ceklah hidupmu. Kamu ke gereja karena dipaksa, jadinya terpaksa, atau karena kamu sadar? Kamu belajar karena terpaksa, atau karena kamu sadar? Sebentar, dengar dulu teori. Di dalam realita hidup seringkali awalnya dimulai dengan kewajiban. Tapi kalau seumur hidup cuma kewajiban, you will never experience joy. Contoh, anak kecil yang normal disuruh pilih permen, coklat, atau nasi, pilih yang mana? Kamu anaknya dokter gigi kali. Nasi gitu. Biasanya bakal pilih permen ya. Makanya orang tua yang baik harus memberikan rule. Rule-nya apa? Makan nasi dulu. Jadi kewajiban dulu. Tapi kalau sudah umur, anggaplah kamu sekarang 17 tahun, masih lebih milih permen daripada nasi, terus dipaksa makan nasi, kamu miss the point jadi manusia gitu ya. Poinnya adalah bedakan antara kewajiban dan disiplin. Teman-teman, Alkitab waktu saya dalami tidak bicara ketaatan sebagai kewajiban semata. Saya ulangi ya. Dalam pendidikan saya dengan firman Tuhan, saya melihat yang namanya ketaatan bukan sekedar paksaan, tetapi sebuah sukacita.
Ada satu lagu yang pernah saya pelajari dalam bahasa Inggris, bunyinya begini ya. Ini lagu Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord's command, doing it joyfully. Action is the key, do it immediately, and joy will you receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Udah, sampai situ aja. Perhatikan kata-kata lagunya ya. Obedience is the very best way to show that you believe. Jadi saya berharap kita bisa membedakan. Saya masih diwajibkankah atau saya sudah punya disiplin? Saya taat karena terpaksa atau saya taat karena saya memahami? Ketika saya melewati masa-masa remaja, kenal Tuhan, di situ saya mengalami perubahan. Tiga hal yang saya mau kalian ingat hari ini. Ada 3 T untuk tetap punya yang namanya self-discipline. Pertama, identity. Ingat identity. Teman-teman kakak-kakak kalau kesel tuh nonton channel Indonesia. Kalau pas dia lagi mau panjang-panjangin serinya juga jatuh, hilang ingatan. Ya, bertanya aku siapa gitu ya. Kalau kesel. Saya suka mikir gini, kenapa tidak bawa KTP? KTP itu kan kartu identitas. Kalau dia jatuh, aku siapa ini tahu ya? Aku mulai dari namaku, kasih nama gue gua. Ya? Saya mau ingatkan buat kalian. Bisa tenang dulu. Saya mau ingatkan buat teman-teman. Bagaimana memiliki self-discipline? Pertama-tama lihat, firman Tuhan ingatkan, ingat identitasmu. Paling ngeri orang yang lupa diri, lupa identitasnya. Perhatikan kitab 1 Petrus ini. Berkali-kali Petrus mengingatkan tentang keselamatan. Kamu itu manusia yang baru. Paulus berkata, yang di dalam Kristus namanya manusia baru. Sesungguhnya yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Coba kita baca kesaksian Petrus ya. Ini persis di bawahnya. Ayat yang kita baca 14 sampai 16. Ini ayat yang ke-18 dan 19. 1-2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat identitas. Kamu dan saya milik Kristus. Paulus berkata di ayat yang lain, kita baca ya 1-2 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu berkali-kali Alkitab mengingatkan who you are in Christ. Siapa kamu di dalam Tuhan? Kadang-kadang kita lebih senang mengidentifikasikan diri. Our identity tergantung teman-teman kita. Saya pergi ke satu daerah, terus kemudian waktu selesai kawin lomba ada yang datang nih. Karena dia bilang begini, tadi kalian bilang gak boleh ya pakai narkoba. Iya, gak boleh seperti bilang. Gak boleh rokok ya? Iya, gak boleh.
Terus kemudian dia ngomong begini, Kalex pernah narkoba nggak? Nggak pernah. Kalex pernah ngerokok nggak? Nggak pernah. Loh, kalau nggak pernah, kenapa bilang nggak boleh nggak? Tuh, saya bingung, saya kata ini yang bego saya apa ini? Teman-teman tahu, itu dia jelasin. Begini loh Kak konsepnya. Kalau kita pernah nyoba, tahu itu nggak baik, baru kita kasih tahu. Jangan. Jadi harusnya saya bingung gitu. Oh gitu ya? Saya bilang, ini SMA gitu ya, turun bego gitu ya. Terus kemudian saya bilang sama dia, hey, boleh nggak kalian tanya? Kamu mau masuk penjara nggak? Enggak lah Kak. Kenapa? Penjara waktu itu jelek. Jelek Kak. Tahu dari mana? Pernah di penjara. Belum pernah. Kenapa bilang jelek? Saya bilang. Kalau kamu nggak mau di penjara karena jelek, pernah di penjara? Nggak pernah. Kenapa bilang jelek? Jadi akhirnya kemudian saya ingatkan sama dia, ini konsep yang dunia sedang tawarkan. Kenapa orang susah? Kita saat ini karena dunia sedang menolong kita atau menarik kita untuk nggak taat. Konsepnya apa? Hidup adalah mencoba. Ini konsep yang salah. Firman Tuhan mengingatkan kita, hidup bukan sekedar mencoba. Hidup adalah memilih. Saya pilih tidak pakai narkoba, itu pilihan. Bukan dia pakai narkoba, saya coba dulu. Nanti kalau nggak bagus, baru saya bilang enggak. Bodoh itu. Nanti kalau udah mati baru, oh iya ya, saya coba dulu mati. Oh iya, nggak enak. Jangan bodoh. Ingat identitasmu. Masih ingat firman Tuhan? Banyak yang mau pergi dari sana ya. Oh nggak ya? Saya kasih nama ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalian perhatikan istilah yang digunakan. Kebiasaan itu sesuatu yang sudah terus-menerus dilakukan. Perhatikan, ketika pergaulan buruk yang dirusak itu bukan cuma perbuatan baik. Perhatikan ayatnya, yang dirusak itu kebiasaan. Hati-hati. Pilih teman yang baik. Ada yang begitu, saya bilang, kenapa kamu ngerokok? Iya Kak, lo kalau nggak ngerokok nanti teman-teman jauhin lo. Kenapa? Temen-temen ngerokok semua lo. Kalau kamu nggak ngerokok kenapa? Kenapa kamu jadi main bola? Kenapa kamu jadi main channel? Iya dong. Ability to pursue what is right. Itu saya disini. Jadi the bad company corrupts good character. Jadi saya ingatkan sama dia, nah, kamu yang harusnya membedakan. Soalnya kalau orang kita jantan enggak, hah? Oh ya. Itulah ya, cara pikir kita kebalik. Perhatikan kalimat Yesus, saya ambil prinsipnya saja. Kamu ada di dalam dunia, itu kalimat Yesus. Tapi kamu bukan dari dunia. Identitas penting supaya kamu tahu siapa dirimu. Hidup berbeda dengan dunia. Salah satu yang menarik dari prinsip hidupnya ikan, ikan seumur hidup berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Ini mengingatkan kamu tidak hidup atau yang mati. Ada lagi yang menarik. Saya suka tentang ikan ya. Teman-teman tahu ikan meskipun hidup di air asin, dagingnya tetap halal. Benar? Ada nggak yang perlu mandi ke laut ikan asin? Kamu ada di dalam dunia, kata Yesus, tapi kamu bukan dari dunia. Ini prinsip pertama. Know your identity. Remember your identity in Christ. Yang kedua, untuk bisa berself-discipline, you need to grow into maturity. Tadi identity, sekarang maturity. Perhatikan ayat ini. Karena proses, maka ayat ini bagi saya menarik.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Emangnya apa yang terjadi kalau kita berubah? Perhatikan baik-baik. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kenapa kadang-kadang kita salah pilih? Dunia milih ini kita ikutan, dunia milih itu kita ikutan, jadi salah pilih. Karena kita tidak mengalami transformasi. Padahal kalau kita mengalami perubahan, perhatikan, kamu bisa membedakan kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang mana berubah? Di dalam hidup banyak perubahan. Yang ini berubah nggak? Berubah ya? Ini berubah. Ini bunglon teman-teman. Berubahnya luarnya aja. Kalau semuanya ngerokok, itu ngerokok. Semuanya holy-holy, kudus-kudus, dia itu holy. Itu bukan berubah. Itu cuma luarnya yang berubah. Alkitab tidak pakai kata berubah seperti itu. Ini berubah. Mau lihat ayatnya? Sama. Di dalam bahasa aslinya, Roma 12 ayat 2. Do not conform any longer to the pattern of this world. Bahasa aslinya menggunakan istilah ini, metamorphoste. Itu bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. You want to have a self-discipline, then grow into maturity in Christ. Alami perubahan, bukan lagi seperti anak-anak. Kamu makin mengerti, ini mesti dipilih. Saya berubah, saya pilih kehendak Allah. Karena itu ingat baik-baik. Dari kecil kita udah belajar bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Oke, yang mana yang bisa baca kitab suci ada doa? Dua-duanya. Baca kitab suci. Makanya kalau ngajar sekolah itu kan kebanyakan doanya sih ya. Saya ngajarin gitu. Lagunya janji. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Biar pasti 3-3, kalau enggak 4-2 ini musik. Kita perlu bertumbuh. Perhatikan ini ilustrasi roda. Ilustrasi dibuat oleh seorang bernama Joseph Coleman. How to grow into maturity. Joseph Coleman menyimpulkan inilah kehidupan orang Kristen yang taat. Dia menggambarkan seperti roda. Roda itu yang mutar porosnya. Di tengah ada Kristus. Lalu dia menggambarkan dua jari-jari. Satu yang vertikal, satu yang horizontal. Vertikal hubungan dengan Tuhan, horizontal hubungan dengan sesama. Saya bicara sama Tuhan, namanya doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman. Yang horizontal, perhatikan, ke dalam bersama sesama orang percaya, kita rajin bersekutu. Keluar, kita rajin bersaksi. Saya harap kita hormati ibadah. Kita hormati kebaktian. Kita hormati kesempatan firman diberitakan. Kita punya waktu baca firman Tuhan. Kita punya waktu berdoa. Itu semua menolong kita bertumbuh. Supaya kata firman Tuhan, kamu tahu mana kehendak Tuhan. Kalau kamu datang kebaktian cuek, ngobrol. Ini bukan di sekolah aja, di gereja juga begitu. Cuman sibuk main HP, sibuk baca warta, gak dengar, gak ikuti ibadah, nyanyi cuman asal buka mulut, hati dan pikirannya di tempat lain. Kamu gak akan dapat apa-apa. Transformasi terjadi ketika engkau berkata, Tuhan, saya mau fokus. Saya mau tahu apa kehendakmu. Tuhan, saya mau manfaatkan komunitas ini untuk saya bertumbuh. Pertama, identity. Know your identity. Yang kedua, tadi bicara tentang maturity. Terakhir,
know priority. Put God as the first priority in your life. Teman-teman, di dalam hidup ada banyak level ketaatan. Kalian masih ingat ada kalimat ini? Hai anak, taatilah orang tuamu. Tapi ingat, kalimatnya tidak berhenti di situ. Di belakangnya apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau apa yang orang tua perintahkan beda sama yang Tuhan perintahkan, ikuti siapa? Jadi boleh nggak taat sama orang tua? Boleh. Boleh nggak taat sama orang tua? Boleh. Kalau orang tua tidak taat sama Tuhan. Kadang-kadang memang orang tua bisa gagal taat, betul nggak? Nanti tiba-tiba kalau saya ini ekstrim kayak maksudnya orang tua ngomong, "Mana kita bunuh anak tetangga." Enggak ya kan? Makanya perhatikan, kalian ingatkan ada level of priority. Taat kepada Allah, lalu taat kepada orang tua di dalam taat kepada Tuhan. Sayangnya banyak yang orang tua sampaikan persis dengan yang Tuhan mau, kamu tidak taat. Makanya ingat baik-baik. Self-discipline, you need to know priority. Ketika saya baru bertobat, salah satu yang saya bergumul adalah di keluarga. Bersaksi di keluarga tidak mudah. Waktu itu masih belum ada HP. Jadi biasanya kalau telepon rumah bunyi, kalau tiba-tiba orang tua mau nungguin. Nanti kalau ada yang telepon bilang papa nggak ada, itu gimana tuh? Terus agak telepon, oh kata papa nggak ada. Jadi saya bergumul. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan, karena saya kenal orang tua saya bisa diajak dialog waktu pas, waktunya enak. Saya bilang, Pak, jangan begitu. Karena saya sempat lari-lari, saya taat tapi nggak berani ngomong. Jadi waktu saya papa bilang, kalau ada telepon bilang papa nggak ada, dia telepon bunyi, saya lari masuk kamar mandi. Yang anak bos saya. Tapi akhirnya saya jadi tidak berani menyatakan kebenaran. Teman-teman, orang tua kita bisa gagal taat. Tapi sebagai anak, biarlah aku boleh jadi teladan juga di dalam keluarga. Banyak anak gagalnya di rumah. Ini yang bagi saya tidak mudah juga ya. Ayat penutup, kalau saja kita baca ayat ini ya. Jadikan Tuhan prioritas utamamu. Kita baca Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, iya. Apalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan kalimat ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan cari Tuhan waktu tua. Cari Tuhan sejak masa muda. Prioritaskan dia dalam hidup. Taati dia dalam ketaatan yang utama. Banyak orang melupakan Tuhan. Kalau hidup susah baru cari di mana Tuhan. Kalau hidup enak, boro-boro Tuhan. Tapi ayat ini lama saya renungkan waktu saya masih siswa seperti kalian. Saya dapat ayat ini kira-kira kelas 2 SMA. Dan ayat ini bicara, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalex sempat bergumul, bener gak sih di luar Tuhan gak bisa apa-apa? Banyak orang gak kenal Yesus, lebih pinter dari saya, rankingnya lebih di atas saya, lebih utama. Tapi saya jadi sadar, itu bukan hidup, bukan cuma masalah ranking. Bukan cuma masalah prestasi. Oh, banyak orang lebih berprestasi dari kita. Tapi hidup adalah masalah kita tahu siapa yang menjadi sumber segala keberhasilan kita. Kalau orang yang lain dengan segala keberhasilannya, mungkin dia akan katakan puji diri, haleluya. Kalau kita, seperti yang kalian udah dengar tadi ya, semua yang bersaksi di atas harus berkata, puji Tuhan,
Haleluya. It's not about us. It's not about me. It's all about Jesus. Teman-teman, saya tutup dengan ilustrasi ini. Satu pagi saya datang ke kantor. Kalau ada satu adik yang berbeda dengan kami, dia anak kosan. Mungkin karena di kos begitu ya. Gak punya teman di kosan. Dia pelihara ikan mas dalam akuarium kecil. Lalu pagi-pagi dia datang, dia cerita sama saya, Kak Alex, ada apa? Tahu nggak Kak? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Kok bisa? Lalu kemudian dia cerita, ikan masnya ternyata pagi-pagi ditemukan di atas karpet. Ada 2 ekor ikan mas sudah mati terkapar. Jadi kami coba bahas-bahas, ada sedikit bercanda. Oh ini kan ya ada direstui cintanya orang tua ya, orang berdua gitu ya. Tapi teman-teman akhirnya kami menyimpulkannya apa? Ikan paling butuh air. Ikan kalau dia lahir dalam reformasi itu butuh air. Dia nggak tahu aku ikan reformasi nggak butuh air keluar. Begitu dia lompat keluar dari air dia MPP mati pelan. Teman-teman, saya mau tanya, jadi ikan itu bebasnya di mana? Di dalam air atau di luar air? Loh, airnya cuma segitu emang bebas. Air cuma segitu. Maka kamu sepertinya 1 gelas aqua kecil. Bebasnya di mana? Di dalam air, di luar air? Tetap di dalam air. Kadang-kadang kamu pikir, jadi anak Tuhan hanya yang bolehnya apa bolehnya? Saya mau bilang ya, ini prinsip yang kalian mesti ingat. Kalau kamu punya Tuhan yang bilang semuanya boleh, pasti dia bukan Tuhan yang baik. Benar kan saya? Kalau kamu punya Tuhan, atau jangan Tuhan dulu. Kalau kamu punya orang tua yang semuanya boleh, itu pasti bukan orang tua yang baik. Bersyukurlah kalau kamu masih punya orang tua yang bisa bilang tidak boleh. Kalau kamu pulang, papa mau bunuh anak tetangga nih, nanti boleh, silakan. Mau bunuh guru nih, ambil nih, silakan. Kalau begitu bukan orang tua yang baik. Tuhan kasih rules. Ikan, rulesnya apa? Kamu bebas di dalam air. Ikan yang taat akan tetap hidup. Kamu ingat rulesnya? Hari ini kita bicara ketaatan. You want to live? Then you need to obey God. Hiduplah sebagai anak yang taat. Ketaatanmu akan Tuhan pakai menjadi jalan kehidupan. Kamu tidak taat, itu jalan kematian. Kiranya firman Tuhan semua kesaksian yang kalian dengar hari ini menolong kamu hidup taat. Mari kita berdoa. Teman-teman ingat Tuhan Maha Hadir. Dari tadi juga Tuhan hadir di sini. Kalau Tuhan hadir di sini, Tuhan dengar jeritan hatimu. Coba pikir sebentar di akhir khotbah saya. Seberapa yang kau dengar? Apa saja yang kau dengar? Mungkin tadi kau sibuk dengan yang lain. Tapi saya minta di akhir, sebelum saya pimpin doa, karena Tuhan ada di sini, teman-teman mau bilang apa sama Tuhan? Dia ada di sini. Dia dekat, dia tahu hatimu. Teman-teman mau bilang apa sama Tuhan hari ini? Mungkin kau katakan, Tuhan tolong saya taat. Mungkin kau katakan, Tuhan bantu saya. Tuhan aku galau. Tuhan hatiku jauh darimu. Tuhan ada di sini.
Apa yang mau kau sampaikan? Silakan katakan kepada Dia. Hari ini kita dengar banyak kesaksian. Mungkin itu juga kerinduanmu. Tuhan, aku mau sukses, aku mau berhasil. Kasih tahu sama Tuhan. Hari ini Tuhan minta engkau taat. Disiplin. Ubah hidup yang jelek jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Dia ada di sini. Katakan dari hatimu. Bapa dalam surga, terima kasih Kau hadir di sini. Kau mendengar setiap jeritan hati teman-temanku di sini. Apapun yang kami serukan, mungkin kami masih tidak mengerti, kami masih bimbang, masih ragu, tapi Engkau hadir, Kau melihat, Kau tahu pergumulan kami. Kami dengar banyak kesaksian, kami mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami punya disiplin diri yang baik. Tuhan, tolong kami tidak jadi anak-anak yang tahu banyak, tapi tidak berjuang melakukannya. Tapi kami mau berjuang sampai pada akhirnya Kau dapati kami setia. Tidak ada hidup di luar air buat ikan. Demikian juga tidak ada hidup bagi kami di luar Tuhan. Kalau kami tidak taat kepada Tuhan, itu jalan kematian. Tapi kalau kami mau tinggal taat di dalam kehendak-Mu, kadang gak mudah Tuhan. Kami pikir kami dikekang, kami tidak bebas. Tapi justru itulah jalan kehidupan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus membatasi kami untuk kami tidak jatuh lebih dalam di dalam dosa. Firman-Mu yang mengingatkan kami pulang kembali, jangan terus hidup sesuai dengan kehendak kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan. Termasuk orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, bapak ibu guru kami, sanak saudara kami, orang tua kami, yang Kau berikan untuk menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami terus punya disiplin. Kami mau Tuhan hari ini bukan berkata kepada guru kami, bukan berkata kepada manusia, tapi karena Engkau ada di sini, kami mau berkata kepadamu Tuhan. Tolong kami taat sampai pada akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.